Masih di Indonesia bersama Galeri Indonesia Kaya. Dan pemirsa, sekali lagi untuk yang memang ingin menyaksikan opera Tari Gandari pada tanggal 12-13 Desember di Teater Jakarta, tiketnya bisa dicari di blibli.com. Dan program ini didukung oleh Jarum Apresiasi Budaya. Luar biasa pertunjukan yang dari ceritanya saja saya sudah sangat penasaran. Moga-moga kita berkesempatan untuk menyaksikan pertunjukan yang luar biasa ini. Tadi kan ada penari Jepang, ada penari dari Indonesia, lalu juga ada Batavia Madrigal. Itu teknis latihannya seperti apa ya? Mungkin saya tanya ke Mas Yudi lagi. Ya, yang pertama kan memang dari puisi panjang itu seperti yang Mas Tony bilang dibagi dalam beberapa bagian ya. Bagian yang dinyanyikan oleh solois, kemudian yang disampaikan oleh narator gitu dalam bentuk cerita katakanlah gitu. Jadi ada dua narator itu Sita Nursanti dan Landung Simatupang. Juga ada bagian yang dinyanyikan oleh oleh Batavia Madrigal Singers gitu. Yang masing-masingnya itu seperti punya karakter yang berbeda-beda dan penekanan dramatik yang berbeda-beda katakanlah kalau dalam konteks pertunjukan gitu. Kemudian selain lagu, narator, musik, juga ada tari gitu kan. Tarinya ini kami berdua memilih koreografer dari Jepang namanya Akiko Kitamura. Dia salah satu koreografer. Mas Afif, pertunjukan ini kalau menurut Mas Afif, kalau dari selama ini yang dialami oleh Mas Afif, kira-kira apa kelebihannya? Sangat jadi memang perlu suatu kedalaman ya untuk bisa menikmati karya-karya yang seperti ini gitu. Jadi mungkin untuk orang awam melihat sebuah pertunjukan ini kan komplit. Kalau opera tuh ada tari, ada musik, ada segala macam. Nah itu yang dengan musiknya Mas Tony itu yang kayaknya yang sesuatu yang kalau saya lebih banyak, lebih kayak nggak bisa digambarkan kata-kata, tapi bisa dirasain gitu. Jadi memang mungkin lebih kalau live tuh lebih berasa gitu loh. Beda sama musik lain. Kalau musik lain tuh kayaknya kalau kita dengar audio, dengar rekaman tuh kita kan lebih menangkap lagi si isinya dan begitu kedalaman dari puisinya Mas Gunawan Muhammad itu di dalam satu kemasan yang mungkin bagi beberapa orang tuh memang harus perlu sedikit ini, tapi saya yakin itu akan menjadi suatu pengalaman yang tidak pernah terlupakan gitu. Karena emang setelah beberapa kali pentas tuh selalu memang dalam prosesnya tuh memang boleh dikatakan sangat berat ya, karena memang karyanya tidak biasa, tidak kadang-kadang dalam prosesnya ini apa ya maksudnya? Ini apa? Tapi pas sudah terus bersatu ya memang jadi Mas Tony itu kalau menurut saya nih bisa dengan kekuatan harmoni yang dia bikin itu, dengan coloring dari instrumen yang segala macam itu yang membuat karya ini membuat sesuatu yang kalau saya sih benar-benar bangga kita punya komposer seperti dia gitu di Indonesia ini gitu. Mas Tony, mungkin ini terakhir ya, harapan untuk pertunjukan tanggal 12-13 Desember ini apa? Ya harapannya bisa diapresiasi oleh masyarakat banyak, Mas. Tentu cuma itu ya. Dan bisa mengembangkan kesenian baru lebih banyak. Jadi juga jadi satu alternatif Jadi satu tontonan lah. Betul. Di Jakarta. Mungkin Mas Yudi mau menambahkan? Ya kami sih berharap ya itu tadi bisa jadi alternatif tontonan gitu di samping kan ya seperti Mas Afif bilang tadi 5-10 tahun ini kan seperti ada booming juga di seni pertunjukan kita gitu. Iya. Ini juga produser pertunjukan ini adalah Taut Seni Foundation gitu. Ada 3 ibu-ibu yang punya concern besar gitu. Ibu-ibu yang aktif kayaknya. 3 ibu-ibu yang aktif dan punya concern besar. Itu juga idenya adalah kenapa bikin pertunjukan ini supaya ada alternatif yang lain gitu sih. Penonton punya spektrum penonton yang lumayan luas gitu. Iya. Dan kalau saya sendiri karena ini pertunjukan lintas disiplin dan lintas kolaborasi seniman lintas negara, juga ada gagasan kepingin pertunjukan ini membangkitkan sebanyak mungkin indera di penonton gitu.
bukan cuma visual tetapi juga audio gitu kan, juga peraba gitu. Artinya kalau ketika mereka menonton spektakel atau satu adegan tertentu gitu, bahkan tubuh mereka bisa merasakannya gitu. Jadi pengalaman menonton pertunjukan semacam itu semoga juga bisa menjadi pengalaman yang berharga. Sebenarnya saya juga menyiapkan satu kejutan kecil di pertunjukan gitu, yang akan membuat penonton mungkin nggak cuma ngelihat pertunjukan yang mengawang-awang gitu, tapi juga bisa memantulkannya dengan kenyataan-kenyataan kita hari ini lah kan gitu. Jadi itu juga sebagai satu cara supaya ini nggak terlalu jauh gitu dengan jaraknya gitu loh. Dengan audiens yang hadir Dengan ya. audiens yang hadir. Pemirsa sekali lagi, tanggal 12-13 kita harus hadir di Teater Jakarta. Saya sendiri insya Allah yang tanggal 13 saya hadir. Pemirsa, dengan demikian berakhir perjumpaan kita. Tapi sebelumnya sekali lagi buat pemirsa yang punya referensi untuk yang bisa kita tim Indonesia bersama Galeri Indonesia Kaya hadir ke daerah ataupun memberikan referensi untuk yang bisa ditampilkan di Galeri Indonesia Kaya, sampaikan saja ke email kontak@indonesiakaya.com. Dan saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Sampai jumpa.